Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Serayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kepala desa di Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan untuk selalu menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah serentak. Kepala desa juga diminta untuk membantu suksesnya pesta demokrasi tersebut di wilayah desa masing-masing. Penjabat sementara Bupati Kota Waringin Timur Salahuddin melakukan rapat kerja bersama sejumlah kepala desa di daerah setempat. Salah satu yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah terkait netralitas kepala desa dalam pilkada serentak. Sesuai dengan aturan yang berlaku, kepala dan perangkat desa diwajibkan untuk netral dalam pilkada. Hal itu demi menciptakan pilkada yang adil dan transparan. Sehingga penting bagi kepala desa dan perangkatnya untuk menjaga integritas dalam pemilu, terutama dalam masa kampanye yang saat ini sedang berjalan dan berlangsung hingga 23 November mendatang. Saya sudah sampaikan bahwa kepentingan masyarakat, bangsa dan negara itu di atas segala-galanya. Silakan kita punya pilihan, ya, tapi jangan sampai nanti menimbulkan kerusuhan, menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya. Jaga netralitas, ya. Silakan nanti punya pilihan, saya juga punya pilihan pasti kan, ya. Tapi jangan sampai mengganggu keamanan, ketertiban kita, ya. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara itu yang diutamakan. Kepala desa juga diminta untuk membantu dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada di wilayah desa masing-masing. Keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan, sehingga pilkada di Kota Waringin Timur dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang dapat membawa kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa kami sebagai kepala desa dituntut netralitas dalam pilkada tahun 2024 ini, dan memang kami tetap pada posisi yang ada, kami tetap netral. Memang apa yang diinginkan oleh semua pihak, bahwa undang-undang pun menginginkan demikian, bahwa kami tidak boleh berkampanye, tidak boleh salah satu pasangan calon itu tidak boleh, dan kami tetap pada pendirian kami bahwa kami menjaga pilkada damai untuk Kalteng dan Kotim. Kami tahapan demi tahapan kami sudah lalui di desa itu, dari kami kerja dengan KPU, KPS dan TPS. Sampai saat ini kami sudah menetapkan DPT di desa kami dan juga kecamatan, dan itulah yang kami jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk unsur pemerintahan desa, diharapkan pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang dapat berjalan damai dan demokratis. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar pisah sambut jabatan sekretaris dewan setempat. Hal ini sehubungan dengan masuknya masa purna tugas pejabat yang sebelumnya. Pisah sambut jabatan sekretaris DPRD Kota Waringin Timur dilaksanakan di ruang paripurna gedung DPRD setempat. Kegiatan ini menindaklanjuti pensiunnya sekretaris DPRD Kotim sebelum dijabat oleh Muhammad Yusuf terhitung mulai 1 Oktober 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah Kota Waringin Timur menunjuk asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, yaitu Rihel, sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD Kota Waringin Timur. Ketua sementara DPRD Kota Waringin Timur ini mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Yusuf yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras dan komitmen selama menjabat sekretaris DPRD Kota Waringin Timur. Muhammad Yusuf dinilai telah memberikan banyak kontribusi signifikan dalam peningkatan kinerja lembaga legislatif tersebut. Setiap langkah dan kebijakan yang diambilnya
telah membawa DPRD Kota Waringin Timur ke arah yang lebih baik. Semoga kedepannya Bapak Insinyur Muhammad Yusuf RT dapat terus memberikan yang terbaik dan meraih kesuksesan. Kami juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam bergaul dan bersuka gurau tentunya kami masih memiliki sikap dan tingkah laku yang mungkin kurang berkenan kepada Bapak. Harapan kami biarpun kita berpisah secara pekerjaan, tapi secara kekeluargaan tidak putus-putus sampai sini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kalau salah, kami sangat menyambut baik kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bapak akan mampu melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Rini juga mengucapkan selamat kepada PLT Sekretaris DPRD Kota Waringin Timur yang baru. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Rihel diyakini dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Rini juga mendukung terhadap amanah yang diberikan, sehingga dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan lembaga legislatif, serta Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demi bisa memodifikasi sepeda motornya, seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, nekat mencuri uang di dalam brankas sebuah toko retail. Oleh aparat kepolisian setempat, pelaku berhasil ditangkap sekitar 1 minggu usai melancarkan aksinya. Guntur yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian telah diamankan Satreskrim Polres Kota Waringin Timur. Ia ditangkap di sebuah tempat hiburan malam di Sampit sekitar 1 pekan usai melancarkan aksinya. Pencurian oleh pria berusia 20 tahun itu dilakukan di salah satu toko retail di Jalan Pelita Sampit. Aksi itu dilakukan pelaku pada Senin 24 September lalu sekitar pukul 10 pagi. Menurut keterangan karyawan toko, pelaku datang seorang diri dan langsung menuju toilet. Pelaku ternyata telah mengincar uang di dalam brankas toko yang letaknya dekat toilet. Pelaku yang mengetahui tempat kunci brankas langsung mengambil uang sekitar 15 juta rupiah di dalamnya dan kabur. Aksinya baru disadari beberapa jam kemudian ketika karyawan toko mengecek uang di brankas. Pelakunya datang sekitar jam 9.59 pagi. Datang tuh masuk aja lewat lorong samping, masuk ke dalam brankas langsung. Ya. Sempat ke WC atau mandir ke WC, terus masuk ke brankas langsung ngambil kunci. Kalau itu sadarnya itu kan ada rutinitas. Kami serah terima sip kan itu sekitar jam 4-an. Kami serah terima sip itu uang yang dalam brankas. Nah pas mau serah terima mau ambil uangnya udah gak ada. Terus setelah sadar kan langsung cek CCTV. Nah, cek CCTV itu dari jam 9 terus di skip kan sampai jam 10. Dari jam 10 itu dia ngambil uang. Pelaku yang telah ditetapkan tersangka mengetahui persis letak kunci brankas karena ia merupakan mantan karyawan toko yang dipecat sekitar 3 bulan lalu. Pelaku mengaku jika uang hasil curiannya yang kini tersisa sekitar 3 juta rupiah, sebagian besarnya digunakan untuk biaya modifikasi sepeda motor serta membayar hutang pinjaman online.
bahwasanya kenapa pelaku ini bisa langsung masuk, tahu di mana lokasinya berangkas, karena yang bersangkutan adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di situ. Berdasarkan alat bukti dan keterangan daripada saksi-saksi serta keterangan dari pelaku, bahwasanya uang 15 juta itu dia gunakan yang pertama untuk pembayaran pinjaman online. Kemudian yang lainnya digunakan untuk pembelian peralatan motor. Di mana saat ini pelaku kita kenakan pasal 362, dugaan tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Ia diancam dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam semangat mendukung pasangan Halikinur dan Irawati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, puluhan warga Kecamatan Telaga Antang dan Antang Kalang dikukuhkan sebagai relawan. Mereka bertekad untuk memenangkan pasangan dengan jargon Harati tersebut. Puluhan warga dari Kecamatan Telaga Antang dan Antang Kalang berkumpul melakukan deklarasi dan pengukuhan sebagai relawan pasangan Halikinur dan Irawati atau Harati. Para relawan dari berbagai elemen masyarakat mengucapkan ikrar deklarasi untuk memenangkan pasangan Halikinur dan Irawati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 ini. Pasangan Harati mendapat nomor urut 1. Halikinur mengatakan melalui kerjasama termasuk para relawan diharapkan dirinya bersama Irawati bisa melanjutkan pembangunan Kota Waringin Timur agar lebih baik. Diakui Halikinur, pada masa kepemimpinannya belum maksimal dalam membangun. Selain karena masa tugas yang singkat dan dihadapkan dengan COVID-19, mereka juga harus menanggung beban utang yang akhirnya bisa dilunasi. Halikinur juga berharap relawan tidak hanya mendukung untuk memenangkan Harati dalam pilkada, tapi juga membantu mengawal pemerintahannya. Akhir pilkada dan kita diamanatkan oleh rakyat lagi menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Nanti kita akan adakan paling tidak setahun sekali sebelum pembahasan anggaran itu ada audensinya, Pak. Saya bertemu dengan kalian karena kalianlah yang tahu mata telinga mendengar penderitaan masyarakat kita, pembangunan mana yang mendesak, mana yang sehingga nanti harapan saya tidak hanya mengusung lalu duduk mendukung itu, tapi nanti mengawal. Saya tidak mau berjanji kalau yang tidak mungkin dilakukan. Janji utang, siapa tahu kita walau-walau tidak tahu umur kita kapan bisa diambil atau dijemput oleh Allah SWT. Tapi paling tidak dengan kebersamaan seperti ini luar biasa. Terharu sekali, Pak. Mudah-mudahan perjuangan kita ini, karena saya melewati satu periode ini dalam keadaan yang sangat berat. Karena kita COVID-19, kita juga beban utang, dan waktunya juga pendek. Ini baru 3 tahun menjabat. Tapi alhamdulillah, itu juga bisa kita melunasi utang dan segala macam. Para relawan yang dikoordinir Muslimin menyebut, masyarakat Antang Kalang dan Telaga Antang merasa pemerintahan Halikinur dan Irawati membawa banyak kemajuan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Untuk itu, para relawan bertekad untuk bisa memenangkan pasangan Harati Jilid 2. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vivi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.